Ini adalah kartu kredit Bank Mega saya. Dan ini sudah saya gunakan selama 16 tahun. Nah, bagaimana review pengalaman saya 16 tahun menggunakan Bank Mega ini? Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini, dan kali ini saya akan mereview penggunaan kartu kredit Bank Mega yang sudah saya gunakan selama 16 tahun ini. Ya, kenapa saya memilih Bank Mega untuk kartu kredit pertama saya? Karena pada waktu itu kartu kredit yang paling gampang di-apply itu adalah Bank Mega. Jadi pada waktu itu kendalanya adalah kalau apply kartu kredit harus punya kartu kredit dulu. Lah gimana itu? Mau daftar kartu kredit harus punya kartu kredit dulu. Itu bank-bank lain biasanya seperti itu, tapi tidak dengan Bank Mega. Ya, jadi pada waktu itu rata-rata orang kalau mau punya kartu kredit harus punya rekening tertentu atau punya prestasi tertentu di perbankan baru dapat fasilitas kartu kredit. Setelah kartu kredit yang satu muncul atau memiliki satu kredit pertama, dia bisa apply kartu kredit yang lain. Nah, permasalahannya adalah bagi orang biasa-biasa saja yang transaksi keuangannya standar-standar aja, ala-ala karyawan biasa, gimana punya kartu kredit? Ya, satu-satunya cara ya adalah Bank Mega. Nah, makanya ini masih saya pegang sampai hari ini. Selama 16 tahun ini ya ada kalanya terlambat, ada kalanya tepat, ada kalanya mencicil penggunaan bulanan kita. Ya, banyak suka duganya dengan si kartu kredit Bank Mega ini. Dan ini juga penyelamat saya, pernah jadi penyelamat saya ketika benar-benar terpepet dan butuh dana segar. Ini solusinya dan benar-benar membantu saya waktu itu. Nah, pengalaman saya yang jelas dia untuk rate-nya itu sama dengan bank lain, 1,75 per bulan atau 21 per tahun. Ya, hampir sama lah kalau kartu kredit. Kemudian penanganan dari CS bagus, gercep, lugas, dan langsung tuntas. Kemudian yang saya sukai dari Bank Mega ini adalah dia gampang banget untuk minta keringanan iuran tahunan. Meskipun iuran tahunan sudah muncul, kita bisa minta keringanan. Nah, ini yang bagus dari Bank Mega ini. Karena pernah sebenarnya saya tuh gak sadar ketika muncul di billing, loh kok billingnya agak tinggi ya. Ternyata setelah saya lihat detailnya, itu ada biaya tahunan. Saya lupa 500.000 atau berapa gitu. Nah, singkat cerita, saya telepon tuh ke customer service. Dan ternyata dikabulkan untuk dihapuskan biaya tahunan pada tahun itu ya, bukan untuk seterusnya. Dan mekanismenya pada waktu itu akan menjadi pengurang tagihan di bulan depan ya. Jadi kalau misalnya saya punya tagihan 1 juta gitu, nanti di bulan depan itu saya tinggal bayar 1 juta dikurangi iuran tahunan ini jadi 500.000, jadi benar-benar dihilangkan padahal sudah tertagih. Ada beberapa bank yang kalau minta keringanan iuran tahunan itu harus sebelum muncul billing iuran tahunan. Tapi beda dengan Bank Mega, ini masih bisa untuk minta keringanan setelah muncul billing iuran tahunan. Itu hebatnya Bank Mega. Namun meskipun berat, harus saya sampaikan, salah satu kelemahan Bank Mega ini, terutama ini setelah COVID ya, penagihannya itu agak lumayan kenceng. Tapi bukan yang kayak pinjol, bukan yang marah-marah mencang-cang, enggak sama sekali. Penagihannya masih sopan. Tapi kalau teman-teman ditelepon dari pihak penagihan dan belum diangkat, teman-teman akan ditelepon terus. Ya, bahkan berkali-kali. Nah, ini yang saya agak menyayangkan kenapa Bank Mega semenjak COVID seperti ini. Apakah badai COVID, kemudian belajar dari pengalaman di badai COVID itu, kemudian Bank Mega menerapkan aturan baru, saya tidak tahu. Tapi dulu Bank Mega itu enggak. Ya, itu yang cukup disayangkan dari Bank Mega ini. Padahal saya begitu cinta mati dengan Bank Mega dulu ya, karena benar-benar menyelamatkan hidup saya pada waktu itu. Kemudian penagihannya yang soft ya. Tapi kenapa masih saya pegang sampai hari ini? Karena saya masih mengingat ini pernah suka duka pernah dilewati bersama dengan Bank Mega. Cuman memang saya ada rencana untuk menutup Bank Mega ini. Tinggal sedikit sih tagihan saya, nanti kalau sudah saya lunasi mungkin akan saya tutup. Ya, mungkin karena perkembangan zaman ya, karena kemarin ada COVID, kemudian ada banyak yang terlambat sehingga harus menerapkan aturan baru. Ya, saya ikuti. Selama ini si aman-aman saja, saya berusaha untuk tidak telat.
supaya tidak ditagih di telepon karena benar-benar terganggu. Ya ini mungkin masukan untuk Bank Mega ya, kalau misalnya mendengarkan video ini benar-benar menjadi kendala banget buat saya. Oke ya, mungkin itu aja untuk review Bank Mega. Rate-nya bagus seperti bank lain, penanganan permasalahan cukup oke. Kemudian diskon atau keringanan untuk biaya tahunannya bagus, cepat, mudah. Namun sayang satu di penagihan yang agak meskipun tidak kasar, tidak, tapi telepon berdering sampai kita diangkat dan itu akan dikejar terus sampai kita bayar. Oke, terima kasih ya. Mungkin buat kalian yang berencana mau apply kartu kredit di Bank Mega ini bisa dipertimbangkan dulu. Terima kasih sudah menikmati video ini. Semoga bermanfaat.